seru gitu loh, namanya melibatkan uang buat mengetahui sifat asli seseorang gitu loh. Kok makin kesini makin sepi gitu loh ya, apa gue gagal dalam bisnis gitu. Sampai sempet gue momen sampai gue bener-bener nangis gitu di situ, sampai saking mikirinnya gitu. Cuman gue percaya aja gitu loh, apa yang kita usahakan gak akan sia-sia gitu, pasti akan berbuah hasil buat kita nanti. Makanya gue nggak. Halo teman-teman, selamat datang di All Coach bersama gua Ajis. Di sini gua bakal ngomongin tentang usaha keseharian, banyak dah pokoknya kita diskusi ringan bersama Tuhu. Tuhu ini salah satu founder dari 22/7 yang sedang bangun bisnis kopinya. Bu, lu mulai bisnis kopi ini dari tahun berapa, Bu? Oh, kalau gue sendiri ya, gue bisnis itu dimulai di tahun 2020, tepatnya ketika gue baru lulus dari sekolah. Dan gue mulai bisnis itu pun sebenarnya nggak inginkan sih, karena kebetulan ya nyokap bokap tuh nginginin gue buat kuliah, sedangkan gue pribadi pengennya kerja gitu, karena ya laki-laki lah ya, bantu kehidupan keluarga aja gitu. Cuman kenyataannya ya udah gue dipaksa buat kuliah, ya gue menurut aja. Dan pada akhirnya tuh di tahun 2020 bulan Novemberan kalau nggak salah, bulan Agustus sorry, ketika bulan Agustus itu gue ada sedikit modal. Dan kebetulan gue juga doyan tuh yang namanya ngopi kan. Cuman gue di situ belum apa namanya belum begitu ngerti di bidang kopi. Cuman karena emang gue suka nongkrong aja, kira gue kepikiran lah yang namanya buka bisnis. Sama gue awalnya ngobrol-ngobrol temen, nah gimana nih, gue udah lulus mau ngapain, tapi gue disuruh kuliah gitu kan. Lu inilah buat buka usaha kopi. Ya gue mulai berpikir tuh, gue mulai buka usaha kopi. Hal yang membuat lu memilih untuk buka usaha kopi itu apa sih, lu awalnya? Nilai, karena ya gue pikirkan ya usaha yang menyenangkan gitu. Karena gue nggak harus terlalu pusing memikirkan persoalannya tempat dan lain-lain, karena kebetulan kopi kan itu bisa buka di mana aja tuh ya. Dan kebetulan di rumah gue pun alhamdulillah agak lumayan besar nih halaman depannya, terasnya kan. Kira gue memutuskan buat buka di rumah pertama awal tahun 2020 itu. Untuk lu berawal bisa ada di sini buka kafe lah 22/7 ini udah cukup lumayan besar lah, udah punya exposure yang bagus, spotlight yang bagus, dan pasar yang bagus juga. Itu lu berawal dari mana sih, lu? Gue bisa memiliki bisnis dua kopi ya. Iya. Sebelumnya tuh gue awalnya gue bisnis namanya kopi yang namanya Konco Kopi kan awalnya. Iya. Itu di tahun 2020 gue berjalan sampai di tahun 2021. Tepatnya itu gue di rumah tuh jalan berapa bulan ya? Kurang lebih hampir 6 bulan lah. Gue 6 bulan buka di rumah, dan kebetulan gue punya sedikit biaya nih dari hasil gue bisnis di rumah. Akhirnya gue memutuskan buat buka di luar dengan konsep gerobakan itu awalnya. Itu awal nama udah 22/7. Enggak, gue awal namanya Konco Kopi dulu. Konco Kopi. Konco Kopi dulu. Ketika berjalan waktu lah, gue bisnis di luar yang namanya apa ya, seumuran gue dulu ya, bisnis cuma ingin kayak udah gue punya duit kan, nggak mikirin bisnisnya tuh kayak gimana gitu. Akhirnya gue nutup tuh Konco Kopi tepatnya di tahun 2021 Karena nah penurunan penjualan. penjualan juga gitu kan. Karena emang gue cuma ngerti jualan aja, gak ngerti memanage keuangan dan strategi marketingnya lah gitu lah. Akhirnya gue memutuskan buat nyari pekerjaan cuma di bidang kopi juga, dan alhamdulillah gue dapet di tempat ini di Google Kopi. Itu gue bisnis, gue kerja di sini dari tahun 2021 akhir sampai tepatnya di tahun 2023 tuh gue di sini mengabdi di 2007. Berapa lama awal lu kerja? Gue kerja hampir 2 tahun lebih. Sebelum sampai akhirnya lu naro saham lah di sini ya. Ya itu tepatnya di bulan November.
kebetulan gue lagi meeting lah gue sama orang tergua, dan terbuka lah obrolan situ gue, terbuka obrolan tentang gimana nih jenjang kelanjutan buat dulu gitu. Tiba mereka mengajak gue untuk join partner gitu. Ya udah gue nggak mikir lagi tuh di situ, gue sikat aja ya gila gue sekarang udah jadi bagian gitu. Tapi ngelihat bisnis kopi lu, bisnis kan naik turun Ya, pernah sesepi apa sih lu di sini? nah yang gue bisnis ya bener apa yang gue bilang naik turun emang. Ya itu tuh gue tepatnya sebenarnya di tahun 2023 ini gue bisa dibilang penurunan bang. Ya mungkin yang gue lihat ya dari sekitaran daerah gue ya, itu udah mulai banyaknya bisnis-bisnis baru, terutama warkop. Yang gue lihat itu sekarang anak yang sekarang tuh udah nggak namanya yang gengsi buat orang di warkop gitu loh. Kalau dulu zaman tahun 2020, 2021, 2022 tuh banyak kan customer tuh masih gengsi buat nongkrong di warkop gitu. Ini di coffee shop. Cuman dari guanya sendiri pun nggak memikirkan hal itu buat lanjutan ke depannya gitu loh. Karena itu ekonomi ya kan. Kira ya udah gue tetap fokus dengan apa yang gue jual, naikannya nggak ada penurunannya penjualannya kan dari segi harga, dan akhirnya ya udah kayak customer memilih untuk nongkrong di warkop dengan fasilitas yang hampir sama, di wifi, tempat yang lumayan besar, tempat di mana-mana. Mungkin itulah yang menyebabkan coffee shop itu ya sedikit penurunan. Cuman untuk di Tambun sendiri, ini kan posisinya ada di Tambun ya. Ya, Nah untuk di Tambun sendiri, kunjungan dari masyarakat lokalnya, antusiasnya gimana sih dari anak muda-mudanya? Suka menjadikan coffee shop ini tempat diskusi kah atau cuma sekedar nongkrong? yang kalau gue lihat saat ini untuk sisa-sisa lah ya customer gue itu kebanyakan buat menikmati tempat nongkrongan. Makanya sekarang udah banyak coffee shop yang bukan hanya menjual tempat, tapi dia menjual ambience, terutama kayak live musik, terus event-eventnya seperti kayak DJ, oplos, seperti itulah. Pengalaman buruk lu selama lu berbisnis kopi itu ada nggak? Pengalaman buruk gua ya nggak jauh sih dari penurunan sih ya, dari penurunan penjualan aja sih. Jalannya belum ada sih. Tapi dari kan di 2/7 nih hampir sering lah ada yang event-event kayak nobar sepak bola, live musik dan lain-lain. Itu ada nggak sih pengalaman buruknya? Oh ya. Kalau ini sih ya nggak jauh-jauh ya. Terakhir tuh gue pas acara musik ya, nobar juga. Ya kendalanya paling kurangnya kita komunikasi sama pemilik acara gitu. Untuk kayak inilah penyelenggara. Ya penyelenggara untuk kayak keamanan dan lain-lain. Itu yang paling sering terjadinya kayak ya paling itu sih plus minusnya ya ketika gue ngadain acara, kita pengamanan yang kurang tuh biasa lah. Kalau acara-acara gue kan seringnya acaranya free dengan ticketing gitu. Ya, jadi orang keluar masuk nggak tahu nih bawa apa, dia pakai apa dari itu luar. agak sedikit membludak lah ketika gue buat ada acara gitu. Yang paling sering tuh ya nggak jauh-jauh paling kayak bangku patah, terus kadang wastafel bisa copot, ya itu sih paling minus-minusnya. Yang lainnya sih ya Tapi jelas pas sih, kok bisa sih wastafel terusan? ya itulah kurangnya keamanan sih ya. Yang gue juga nggak tahu ya, gue kan bukan orang lapangan juga ya. Giting mungkin tuh anaknya. Bisa jadi karena nggak ada keamanan kan orang bawa ya alkohol atau apa ya kan, masuk puyeng atau gimana muntah, wastafel buat senderan dipecah gitu sih. Nggak bisa bilang apa. Nah, lu kan udah mulai meningkat nih misal penjualan nih. Otomatis ATM lu juga banyak dong, ya kan? Ada nggak sih teman-teman yang tiba-tiba datang, wih teman gua nih udah sukses, terus minjem dulu lah pakai 200, ada nggak sih? Ya kalau itu banyak sih. Ya hampir setiap bulan pasti ada aja. Hampir tiap bulan Hampir ada. tiap bulan ada aja. Balik nggak duit? Ya kadang-kadang balik, kadang ada yang enggak, kadang-kadang lama. Emang kadang kalau kita buat minjemin orang tuh, kadang satu pelajaran yang bisa kita ambil cuman bahwa semuanya ini di dunia bukan milik kita sih. Gue sering ambil pelajaran dari situ. Kalau gue kan
pernah minjemin orang, beberapa orang, terus tiba-tiba gua tagih hilang gitu kan. Nah, kadang-kadang hal hal yang paling lu kesel kalau kayak gitu, lu biasa bertindak apa tuh ke teman-teman lu gitu? Kalau gua lebih ke arah ya udah gua cukup diam aja gitu. Karena seru gitu loh namanya melibatkan uang buat mengetahui sifat asli seseorang gitu loh. Gue udah berapa kali, banyak sih, bukan berapa kali ya, orang yang minjem hilang kabar. Itu yang paling gak gue suka gitu loh. Sebenernya gue gak mempermasalahkan ketika lu minjem duit berapapun gitu loh. Cuman satu, gue minta tolong jangan pernah lost kontak atau gimana pun. Kalau emang lu gak bisa buat bayar, seenggaknya lu udah komunikasi sama gue. Itu sih. Karena gue percaya suatu hal, apa yang gue berikan ke orang lain tuh bakalan balik lagi ke diri gue, entah dari manapun. Itu sih yang selama ini gue rasakan. Rezeki itu datang aja, gue percaya kan. Tapi lu anak berapa sih? Dua. Gue anak kedua. Gemini lagi lu ya? Iya, Red flag, cowok red flag dia. dari 13 tahun. Nah, untuk bisnis lu dan hidup lu gitu ya, lu pernah nggak sih overthinking gitu? Lu berpikir A, B, C, D, F, G, apalah itu tentang hidup lu, kok gua gini-gini aja. Ada pernah nggak sih lu? Pasti ada. Di orang bisnis pasti ada aja hal apa overthinking seperti itu kan. Itu gue kadang sering terjadi ketika kondisi lagi sepi. Gue udah suka overthinking. Gue mikir Itu malam. pasti malam, terjadi malam. Sepi, malam pasti terjadi gue overthinking gitu kan. Kayak gue mikir, anjir, kok makin kesini makin sepi gitu loh ya. Apa gue gagal dalam bisnis gitu. Tapi sempat gue momen sampai gue bener-bener nangis gitu di situ. Sampai saking mikirinnya gitu. Cuman gue percaya aja gitu loh. Apa yang kita usahakan gak akan sia-sia gitu, pasti akan berbuah hasil buat kita nanti. Makanya gue nggak pernah terlalu overthinking lah. Gue cuman ngeluh aja di hari itu, cuma tetap besoknya gue harus kerja lagi, pikirin lagi, jalan lagi gitu sih. Nah, lu sempet buat berhenti dari sini dan melanjutkan hari pekerjaan lain. Itu sempat pernah. Gue dulu pernah cabut dari sini. Waktu itu di bulan tahun 2023 di bulan Juni gue cabut dari sini. Gue cabut karena ya nyari tambahan yang gak bilang. Itu gue belum join di sini ya. Gue cabut dari sini, alhamdulillah gue dapet kerjaan baru coffee shop lah di sekarang ada salah satu coffee shop. Cuman ternyata kerjaan tuh gak semudah apa ya maksudnya, kerjaan yang gajinya besar tuh ya seperti sih kan. Kerjaan yang lebih besar ya. Kerjaan yang gajinya besar tuh nggak semuanya menyenangkan gitu lah. Waktu itu gue di Jakarta lumayan, gaji gue tuh bisa sampai 4 juta tuh gue di bidang barista doang. Tapi rame emang kafenya emang Karena itu kopi resto nggak rame, cuman karena emang harganya yang lumayan gitu kan. Dan orang pun juga bukan orang-orang biasa, kebanyakan bos-bos gitu. bos, para PNS, Ya, abdi-abdi negara, hidangan para bidang. jadi itu sih yang gue lihat ya, ternyata gaji besar tuh nggak semua menyenangkan itu. Terkadang apa yang kita dapat lebih besar, lebih besar juga tekanannya gitu kan. Sedangkan gue pribadi yang kerja tuh yang kayak yang enjoy aja lah, kayak gue kerja sambil main gitu loh, nggak ada tekanan teman-teman. Dan kira gue cuma sebulan di sana, gue memutuskan buat cabut dan alhamdulillah gue ditarik lagi di sini. Nah, tapi kan lu salah satu pemilik saham di 22/7. Lu dalam memperlakukan karyawan tuh cukup adil atau enggak sih menurut lu nih ya? Menurut lu? Adila dalam apa nih? Lu diberikan waktu spare buat dia atau ketika dia minta libur ya lu pertimbangkan atau langsung lu kasih atau gimana? Kalau untuk saat ini ya, untuk gue ya, gue tuh nggak terlalu menekankan anak-anak sih. Gue selalu kasih kenyamanan buat mereka. Jika mereka mau yang namanya libur, oke, asalkan tahu hari gitu loh. Maksudnya jangan di weekend atau di hari-hari besar gitu loh. Cuman kalau emang urgent, nggak masalah, yang penting dia bisa komunikasi yang baik ke anak-anak gitu loh. Gue mau cuti nih di minggu ini, kira-kira aman gak gitu loh. Kalau emang dari partner yang lainnya aman, dia tinggal laporan doang ke gue gitu loh. Dan gue cuma memberikan pertanyaan, ya udah paling lu cari backupan aja buat gantiin lu di hari itu aja sih. Gue nggak terlalu tentang anak-anak tuh berkebebasan. Tapi lu dalam berbisnis kopi ini ada sedikit penyesalan nggak memulai bisnis ini?
penyesalan nggak ada, karena bagi gua bisnis ya, bukan bisnis ya, bisnis owner ya, salah satu pekerjaan yang menyenangkan, karena gua bebas melakukan sesuatu hal gitu. Gua bebas bereksperimen di tempat ini gitu. Ketimbang gua harus bekerja ikut orang yang mungkin gajinya jelas gitu kan, memang mengenai value itu belum lagi tekanannya gitu. Itu sih yang membuat gua udah kepingin karena kok pekerja PT atau apa, jadi ini sih gua nggak bisa apa. Tapi berarti lu salah satu orang yang nggak bisa ditekan. Itu gua nggak suka sama tekanan itu, gua ingin pekerjaan yang enjoy gitu yang gua lakukan, jadi gua berangkat dia senang walaupun ada sedikit puyeng-puyengnya lah ya, atau bayangan itu sih alasan. Hal-hal yang nggak bisa lu lupain dalam hidup lu, dari berbisnis, dari kehidupan situ tuh yang di luar pebisnis. Ya gua sih nggak bisa jauh kemana sih, banyak banget orang yang pilih gua bakal pakai gitu, gua nggak bakal juga dengan bisnis gua harus mengejar, gua nggak bisa menghadapkan uang dari bisnis, cuman gua percaya karena yang selama ini gua rasakan pun sedikit demi sedikit gua berkembang, ya itu semua dari hasil bisnis gua, bukan dari persoalan kerja dan lain-lain. Jadi itu sih yang membuat gua terus buat bangkit gitu. Berarti itu dari sektor pertemanan. Tapi untuk percintaan, semua cewek yang lu kenal, semua cewek yang suka sama lu, support lu. Sudah ada beberapa wanita beberapa kali gue sering mempertanyakan ketika gue punya gue nggak bisa gitu mereka itu selalu bilang lu mau berjuang bareng-bareng gitu sama gue. Gue sering menanyakan hal itu ya, sampai satu dua kali mereka menjawab masih mau, yang pada kenyataannya mereka semua juga karena waktu gue yang sedikit susah buat bagi mereka gitu, gue terlalu sering ngasih waktu gue buat bisnis gue untuk Berarti lu lebih sering ketemu sama cewek-cewek yang masih suka main sama hari, sedangkan dulu masih terus berjuang buat ekspansi bisnis lu. itu sih selama ini sama kita yang ketemu kita terasa masih anak-anak ini yang masih bebas saja gitu. Jadi ketika gue singgung mereka nggak bisa melakukan hal itu. Itu perempuannya seumuran. Ada yang seumuran, ada yang dua kali sih gue sama wanita, Dua kali. Gimana kan? ya udah gue juga udah nggak terlalu mikirin sih, cuma nanya gue kita wanita tuh datang sendiri gitu. Dan lu bilang, Jadi sih yang selalu dibilang sama nyokap gue ya, fokus aja tadi wanita. tapi lu sempet iri nggak ngeliat orang-orang yang seumuran lu gitu kerja di kantor atau pabrik atau yang ya udah gua kerja tapi gaji gua udah jelas gitu, atau lu iri ngeliat teman-teman lu yang sekitar lu udah berkembang jauh di atas lu? Nah, jadi sedikit ini sih, cuman gue nggak terlalu gitu ini karena momen mereka tuh bahagia ketika di akhir bulan aja mereka gajian dan juga mereka sedikit goyang ya soal ada keuangan kan, kalau gue kan itu nggak jelas gitu soal gaji, itu setiap harinya ada, jadi gue mau ngapain mau kemana gue udah pernah bingung sih, gue selalu udah berangkat jadi nggak begitu iri sih, sedikit aja ini. Tapi sempet iri. Iya, karena ngeliat duit habis ya bulan gede gitu kan, jelas gitu, kalau bulan gak jelas gitu kan, yang sisa-sisaan aja udah ya sejuta juta gitu kan, bisnis kan ya sesuatunya duitnya terakhir kalau mereka semua udah terbayarkan gitu ada berapa. Tapi balik ke percintaan, trauma nggak sih lu untuk kenal cewek baru, orang baru gitu, ini janji-janji manis atau oh iya gue mau gue Sedikit trauma, sama di sisi lain gue pun ingin pasangan yang bisa ngerti gue, kita bulan tidur teman juga Tuhan
selama ini gue lagi gue itu selalu terus jaga sama diri gue sendiri yang memuaskan sama diri gue sendiri kan bukan yang lain. Orang tua Orang tua gue ya sama sih karena mereka kesibukan ya kan, cuma gue ada waktu ya di hari hari tertentu aja gitu. Gue nggak sepenuhnya karena beda banget gitu kan sama orang tua ya, karena apa namanya orang tua itu masih mendampingi aja nggak bisa merasakan, jadi ya itulah. berarti lu salah satu tipikal orang yang memendam semuanya sendiri. Gue juga mendampingi sendiri. Kesepian lu. Ya pasti setiap pasti tapi gue punya teman seperti itu yang bisa. Padahal kan lu kan seorang pebisnis ganteng banget. Aduh, Masih sih nggak ada dua cewek yang tiba-tiba ada atau ngechat tiba-tiba ngajak kenalan, nggak ada. Atau sempat ada. ada mah ada. Jadi itu kan mungkin ya gue udah terbilang ini tapi juga jadi bingung mau merespon gimana, jadi gue udah gue berangkat kan hal biasa aja ini dari komunikasi gue, jadi udah gue fokus aja dengan gue sendiri pun menangkap diri gue pikir dibanding proses dulu gitu dulu baru ketika Berarti ini bakal ekspansi lagi. pasti Bakal terus. Tapi lu ada kepikiran untuk menyerap biji-biji kopi dari para petani langsung lagi? Untuk ngeroster sendiri, nge-packing sendiri, pemasaran sendiri. itu pasti, cuman cuma sedikit pembelajaran nanti ya, gue butuh belajar lagi hal itu karena basic gue sini cuma jadi barista yang bikin kopi aja, nggak yang pernah roster gitu, cuma untuk itu gue ada, cuma nanti ada hal jadi roster atau gue kerja sama petani langsung ya ada. Jadi fun fact ya, Tugu ini salah satu mahasiswa semester 8 udah sempro lagi penyusunan skripsi. Nah, lu terkendala waktu nggak sih? Jadi, Wah. dari seorang pebisnis tuh terus lu harus terkendala waktu. Terkendala banget karena gue sudah dibagi waktu nah itu dia kan ya harus sepenuhnya kan meluangkan waktu gitu kan, lagi gue udah sedang akhir gitu, gue udah fokus di skripsi gue gitu karena itu gue punya bisnis itu ya itu bisa dibagi waktu terus gue juga bukan hidup gue kopi aja dan ada lagi itu sih, jadi kamu tuh dibagi tiga, bisnis dan skripsi. Tapi sempat dapat teguran dari orang. Saat ini enggak, karena aku nggak pernah cerita perihal itu kalau aku satu sendiri. Lu udah sekarang lagi ngisi skripsi, lu bisnis, lu ngerjain semuanya sendiri. Lu kuliah juga Gue bisa manajemen. Dan apa pertanyaan? itu berapa menit? 8 menit. Ini sama ya? Iya. Dua kali dua. Oke, Bu. Balik ke kopi kita ya. Nah, kopi terbaik asal dari mana sih? Di Indonesia ya? Iya. Oke. Makasih ya. Oke, Bu. Menurut lu nih, bin terbaik menurut lu yang paling sering lu pakai, yang menurut lu paling terbaik, paling enak lah
buat bikin manual. Kopi apa? Buat ini sih gayo ya, karena gayo itu asam, jadi kalau orang yang nggak asam, jadi menurut gue gayo buat bagi gue ya, bukan ini bukan gue mencetus kalau gayo itu terbaik, ini bagi gue karena bagi gue gayo best sampai sekarang. Jadi cita rasanya lebih asam, itu kenapa menurut gue ya karena tempat Berarti hampir semuanya gayo. Pakai gayo. Gampang. ya gampang sih, karena di sini banyak beberapa dokter yang menggunakan gayo. Dalam berbisnis tuh, balik lagi. Ini pernah nggak sih ngalamin hal-hal mistis Mistis. dalam lu berbisnis? Mistis ya, soal mistis ya. Soalnya kafe lu nih berada di tengah Ambon. Nah, Ambon ini nggak jauh kan dari hal-hal mistis juga. Pernah nggak sih ngalamin? Mengalami sering, cuman gue nggak tahu beneran ya, karena gue nggak percaya anak itu sih. Cuman ada beberapa orang yang selalu bilang ketika dia mau mampir ke gue gitu, dia nanya gue buka nggak sih gitu, ya gue bilang buka gitu. Malah dia bilang rame gitu, banyak rame, tapi mereka bilang nutup kok, gue lihat dari depan nutup gelap gitu kan. Jadi itu sih gue nggak tahu yang beneran apa. Itu hanya prasangka aja. Iya, orang kalau bilang nutup, sedangkan gue buka gitu. Itu yang gue heran. Kok bisa? Cuman ya, yang bisnis kan ya ada yang Aktif kali ya. mungkin bisa jadi. Gue nggak tahu. Lu dari kecil nih sebenarnya punya emang udah jadi pebisnis atau ada cita-cita lain kali? Bisnis ya. Nah, gue dari zaman SMP, gue tuh udah selalu melakukan bisnis. Seperti kayak dulu ya aja zaman buat kan, apa namanya, titip barang, just Oh, seperti buka Justin. gue tuh sering buka Justin dari zaman SMP. Lalu di SMA tuh gue sering ngelakuin jualan juga, seperti kayak gue stok dia beli dikit diskon gitu loh, vape kan, karena gue tuh vape di situ, gue beli dikit apa ikut diskon dan gue jual lagi. Dan gue juga pernah ngelakuin sablon, di sablon juga pernah gue jadi calon sablon gitu, cuman bukan gue yang nyablon, itu sebagai calon. Gue punya vendor di Solo, jadi ketika ada orang yang nyablon, yaudah gue cuma minta desainnya, nanti gue oper ke Solo. Gue dari kecil sih udah suka. Tapi cita-cita lu Apa kalau cita-cita gue sendiri ya, bola gue jadi pemain bola, karena gue dari SD, gue tuh SSB, ikut SSB mana-mana gue ikut. Dan terakhir gue ngambil sama gue pernah baik gue di Piala Menpora di umur itu, gue di umur di SMK sih, di SMK gue Piala Menpora tuh umur 17 kan. juga tuh berarti kelas 1 SMK semester 2. Iya. Oh iya. Cuman karena kurang dukungan lah ya, Gak ada support dari dia. support juga dari orang tua, ya udah cuma juga latihan dan gue nggak tekunin. Nya lu berhenti. Kira gue berhenti karena tim gue juga kan, gue udah SMK, dia jarang ada waktu sore gitu. Suka tapi nonton bola yang sekarang nih suka. Kalau nonton bola gue suka. Apa sih? Klub bola gue yang gue suka Jakarta. Sering tuh ikut away. Kalau away gue sering sih. Waktu itu gue main away jauh tuh gue pas kelas 1 ya yang pertama. Itu gue main away jauh. Nah pas away itu lu suka dicariin orang tua lu pasti. Oke, kalau soal dicariin ya, udah dicariin. Cuman gue tipe orang yang ketika gue mau ngelakuin satu hal, gue jalan dulu nih. Gue nggak pernah bilang dulu pertama. Lagi gue kan gue harus ngeluarin duit ya kan, ikut tur bayar. Jadi cara gue buat di ACC orang tua tuh, gue bayar dulu tur itu, baru gue bilang. Jadi ketika orang tua bilang nggak boleh, gue tinggal jawab lah, nggak bisa nggak, karena duit udah masuk gitu loh, mau nggak mau harus jalan. Berarti lu bayar dulu. Iya, Untuk meminimalisir bahwa nggak boleh. iya tuh. Jadi ya udah, mau nggak mau orang tua gue ngizinin, cuma dengan catatan mama ngizinin kamu, tapi mama nggak mau ngizinin buat kamu apa namanya,
izin di sekolah. Orang tua gue nggak mau, jadi ya udah gue cuman buat laporan palsu, surat palsu ke orang atau ke sekolah buat gue berangkat. Gitu sih. Paling jauh mana? Bali. Paling jauh gue balik. Hal buruk pernah lu alami kan? Atau ada kekerasan fisik, verbal dan lain-lain? Atau dapat tindakan rasis dari lawan? Soal peristiwa nih, itu gue waktu itu di tahun 2018 ketika gue itu Bantul, itu momen pertandingan antar Persija dan Persibaya, dan kebetulan tuh laga home buat Persija kan. Nah kita emang udah waktu itu momennya yang perdamaian lah kan, mencoba untuk perdamaian. Bonek tuh dikasih kuota tuh gak begitu banyak, cuma nyatanya ketika gue baru datang di stadion Dia lebih membludak, dia udah menguasai stadion dari jauh-jauh hari gitu lah. Gua ricu di situ, tepatnya itu pas bulan puasa gue ingat kan. Bulan puasa gue nyampe pagi, gue naruh mobil tuh jauh banget dari stadion, gue jalan dari parkiran sampai stadion itu lumayan jauh. Gue bentrok dari siang sampai jam 6 sore ke maghrib dulu bentrok. Cuman yang gue bikin asik lagi tuh, mereka semua tuh ngerti agama. Ketika ajan maghrib berhenti. Itu bener-bener berhenti. Itu di persimpangan jalan, di perempatan jalan gue sama saling istirahat gitu. Ada pada depan gue buka puasa dulu, minum dulu, makan dulu, baru lanjut lagi. itu lanjut pas momen lanjutnya gimana gitu? Awkward gak sih gitu? Gue nggak begitu memperhatikan karena gue agak di posisi paling belakang agak jauh dari Karena emang masih riskan banget ya. dekat banget untuk umur orang tua gitu ya. Cuman gue nggak tahu tuh mulai terjadi ribut lagi kenapa. Cuman ya udah karena emang gue mau ngebela diri gue juga dan teman-teman gue, ya gue akhirnya ikut ribut. Cuman itu nggak berlarut lama lah untuk yang setelah ajan maghrib itu. Itu akhirnya dari salah satu pihak bonek dan petinggi Persija pun memutuskan untuk berdiskusi gitu, gimana alangkah baiknya Pertandingan dibatalkan. dan akhirnya pertandingan dibatalkan. Dan kita di situ entah ada obrolan apa itu dari kedua belah pihak, akhirnya itu perdamaian, kita nyanyi bareng di situ. Jadi setelah itu kita balik lagi ke tempat masing-masing. Jadi kecewa sih, harusnya gue bisa melihat pertandingan karena pelitian gue gak jadi. Oke, kita udah sampai di akhir segmen. Terima kasih untuk Tuhu yang udah bersedia untuk jadi pembicaranya. Untuk kalian yang mau nongkrong, diskusi atau hal lain, bisa mampir ke 22 per 7. Terima kasih semuanya. See you.